Zaman dahulu kala di tanah Pasundan, ada seorang raja yang bernama Suging Perbangkara. Sang raja sangat gemar berburu di hutan. Ketika berburu, sang raja selalu ditemani oleh anjingnya yang bernama Si Tumang. Si Tumang sebenarnya adalah seorang yang sakti mandraguna yang dikutuk menjadi anjing. Kini Si Tumang mengabdikan hidupnya untuk melayani sang raja. Suatu hari, ketika sedang berburu, Raja Suging Perbangkara ingin buang air kecil. Ia kemudian kencing di sebuah batok kelapa dan meletakkan batok kelapa yang berisi air seninya di dalam hutan. Tak berselang lama setelah sang raja pergi, air seninya itu diminum oleh seekor babi. Babi itu sebenarnya adalah Dewi Wayungyang, Dewi Kayangan yang suka menyendiri, yang sedang dihukum turun ke bumi. Ajaibnya, setelah Dewi Wayungyang meminum air seni Prabu Suging Perbangkara yang sakti mandraguna, Dewi dari Kayangan itu pun hamil. Dewi Wayungyang sangat menjaga kandungannya. Dan setelah 9 bulan mengandung, Dewi Wayungyang pun melahirkan bayi perempuan. Dewi Wayungyang menjaga bayinya dan menunggu Prabu Suging Perbangkara kembali ke hutan. Nanti, ketika ada sang raja, ia akan meletakkan bayinya agar dibawa oleh Prabu Suging Perbangkara. Suatu hari, Raja Suging Perbangkara kembali ke hutan tempat ia berburu dan ia menemukan seorang bayi perempuan. Sang raja merasa senang, kemudian membawa bayi tersebut ke istana, dan ia menamai bayi tersebut dengan nama Dayang Sumbi. Singkat cerita, Dayang Sumbi sudah mulai beranjak dewasa, seperti ibunya, Dewi Wayungyang. Dayang Sumbi merupakan seorang yang pendiam dan lebih suka menyendiri. Tahun berganti tahun, Dayang Sumbi menjadi seorang putri yang sangat cantik jelita. Kecantikan Dayang Sumbi membuat para raja-raja di kerajaan tetangga terpikat. Banyak dari mereka bertarung untuk memperebutkannya. Hal itu membuat Dayang Sumbi dan ayahnya, Prabu Suging Perbangkara, menjadi khawatir. Untuk menghindari perselisihan dan pertumpahan darah, Dayang Sumbi meminta izin pada ayahnya, Prabu Suging Perbangkara, untuk mengasingkan diri ke hutan. Meskipun berat, ayahnya pun mengizinkan, dan Prabu Suging Perbangkara menyuruh Si Tumang untuk ikut bersama Dayang Sumbi ke hutan. Sang Prabu berharap Si Tumang dapat menjaga Dayang Sumbi selama ada di hutan. Lama-kelamaan Dayang Sumbi mulai terbiasa tinggal di hutan. Untuk mengisi waktu dan menghilangkan kebosanan, Dayang Sumbi biasa menenun kain. Karena memang menenun kain adalah kegemarannya semenjak ia masih kecil. Suatu waktu, ketika sedang menenun kain, salah satu gulungan benang milik Dayang Sumbi jatuh ke bawah. Ia pun berucap, siapapun yang mengambilkan gulungan benang miliknya, jika wanita, ia akan menjadikannya saudara, dan jika lelaki, ia akan menjadikannya suami. Tak disangka Si Tumang membawakan gulungan benang milik Dayang Sumbi yang terjatuh. Dayang Sumbi pun kaget, namun sumpah telah terucap. Dayang Sumbi akan tetap menepati janjinya. Beberapa hari kemudian, di saat malam bulan purnama, Si Tumang tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang pemuda tampan. Si Tumang menjelaskan bahwa kutukannya memang akan hilang di saat ada bulan purnama. Karena Dayang Sumbi sudah berjanji akan menjadikan suami, siapa saja yang mengambilkan gulungan benang miliknya, ia meminta Tumang untuk menikahinya. Namun Tumang menjelaskan bahwa ia akan kembali berubah menjadi anjing dan melanjutkan kutukannya ketika sudah tidak ada bulan purnama. Dayang Sumbi pun setuju. Akhirnya mereka berdua menjadi suami istri. Tumang sudah kembali menjalani kutukannya menjadi anjing. Meskipun begitu, Dayang Sumbi tetap mencintai dan menyayanginya. Beberapa bulan kemudian, Dayang Sumbi pun mengandung.
Si Tumang selalu berada di sampingnya untuk menjaganya. Singkat cerita, Dayang Sumbi melahirkan anak laki-laki, dan kini anaknya sudah mulai beranjak dewasa. Dayang Sumbi menamai anak laki-lakinya dengan nama Sangkuriang. Sangkuriang merupakan anak baik dan penurut, meskipun ia agak keras kepala dan terkadang menjadi seorang yang pemarah. Sama seperti kakeknya, Prabu Suging Perbangkara, Sangkuriang sangat gemar berburu di hutan, dan ketika berburu, ia selalu ditemani oleh si Tumang. Sangkuriang tak pernah tahu bahwa si Tumang itu sebenarnya adalah ayahnya. Ketika ia bertanya perihal ayahnya kepada Dayang Sumbi, ibunya tersebut terpaksa berbohong. Dayang Sumbi mengatakan bahwa ayah Sangkuriang sudah meninggal ketika ia masih bayi. Suatu hari, ketika Sangkuriang akan pergi berburu ke hutan, Dayang Sumbi mengatakan bahwa ia sedang sangat ingin memakan jantung rusa. Sangkuriang pun mengiyakan permintaan ibunya. Ia berjanji akan membawakan jantung rusa untuk ibunya. Ketika berada di hutan, Sangkuriang dan si Tumang bertemu dengan seekor rusa. Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun si Tumang hanya diam tak menuruti perintahnya. Rusa pun lolos dan Sangkuriang sangat marah pada si Tumang. Sangkuriang yang sedang sangat marah melukai si Tumang dan mengambil jantungnya. Si Tumang pun meninggal di tangan anaknya sendiri, Sangkuriang. Saat itu, Sangkuriang tidak menyadari bahwa yang dibuat meninggal olehnya adalah ayahnya sendiri. Sore harinya, Sangkuriang pulang membawa jantung si Tumang yang telah ia bungkus dengan daun pisang. Ia mengatakan pada ibunya bahwa itu adalah jantung rusa. Ketika ibunya bertanya tentang si Tumang, Sangkuriang agak gugup dan mengatakan si Tumang tertinggal di hutan. Dayang Sumbi yang tidak percaya dengan jawaban Sangkuriang terus mendesak Sangkuriang untuk berkata jujur. Akhirnya Sangkuriang mengaku bahwa ia telah melukai si Tumang dan membuatnya meninggal. Sangkuriang mengatakan jika jantung rusa yang tadi dimakan oleh ibunya itu sebenarnya adalah jantung si Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi menjadi sangat marah. Dayang Sumbi yang sedang sangat emosi memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi yang terbuat dari kayu. Atas perbuatannya, Sangkuriang kemudian diusir oleh ibunya. Ia disuruh pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi benar-benar sangat marah. Dengan kepala yang terluka, Sangkuriang pergi meninggalkan rumahnya, pergi meninggalkan ibunya. Setelah apa yang terjadi, Dayang Sumbi menangis meratapi nasibnya. Ia sangat bersedih. Kini ia telah kehilangan suami dan anak kandungnya. Meskipun si Tumang menjalani kutukan menjadi anjing, namun Dayang Sumbi sangat mencintai suaminya tersebut sepenuh hati. Si Tumang selalu menemani dan menjaganya, hampir di sepanjang usianya. Dan meskipun anaknya, Sangkuriang, telah melakukan kesalahan besar, hingga Dayang Sumbi mengusirnya, sebenarnya Dayang Sumbi sangat menyayanginya. Meskipun Dayang Sumbi tidak bercerita, namun ayahnya, Prabu Suging Perbangkara, bisa merasakan kesedihan mendalam yang sedang dialami oleh anaknya. Sang Prabu mengunjungi anaknya yang tinggal di hutan. Di sana, Dayang Sumbi menceritakan semuanya pada Prabu Suging Perbangkara. Prabu Suging Perbangkara berpesan agar Dayang Sumbi tetap bersabar. Semua ini kehendak Tuhan, dan di balik suatu kejadian, pasti ada hikmahnya. Dayang Sumbi sangat senang ayahnya menjenguknya. Setidaknya, itu bisa menghilangkan sedikit kesedihannya. Tahun ke tahun berganti, Sangkuriang sudah menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Selama tinggal sendiri di hutan, ia sudah melupakan semua ingatan tentang kejadian masa lalunya. Selain gagah dan tampan, Sangkuriang juga pemuda yang sakti mandraguna. Selain karena ia sering berlatih, ini juga karena ia titisan dari si Tumang dan Prabu Suging Perbangkara, yang juga sangat sakti dan berilmu tinggi. Selama bertahun-tahun Sangkuriang mengembara di dalam hutan, berpindah-pindah dari satu sudut hutan ke sudut hutan yang lain. Kini Sangkuriang masih melanjutkan pengembaraannya.
ia terus mencari kesaktian dan pengalaman baru. Sang Kuryang menyusuri jalan setapak, hingga kini ia berada di tepi hutan. Di tepi hutan, Sang Kuryang bertemu dengan seorang wanita cantik di dekat danau. Kecantikan wanita itu langsung membuat Sang Kuryang terpikat. Mereka pun berkenalan. Wanita itu pun tampaknya tertarik dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang tidak menyadari jika wanita tersebut sebenarnya adalah ibunya sendiri. Begitupun Dayang Sumbi yang tidak menyadari jika pemuda tampan tersebut adalah Sang Kuryang, buah hatinya sendiri. Karena ketika berkenalan, mereka tidak menyebutkan nama sebenarnya. Usia Dayang Sumbi nampak tak jauh beda dengan Sang Kuryang. Karena setelah memakan jantung si Tumang, ia menjadi awet muda. Meskipun begitu, Dayang Sumbi merasakan dalam hatinya, ia seperti sangat mengenal dan pernah bertemu dengan Sang Kuryang. Tapi ia tidak tahu kapan dan di mana ia mengenalnya. Hari demi hari, cinta di hati mereka semakin besar. Sang Kuryang berbicara pada Dayang Sumbi, ia berencana akan melamar dan menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun setuju dan mengiyakan. Hingga suatu hari, Dayang Sumbi kaget ketika melihat bekas luka sobekan di kepala Sang Kuryang. Ia pun bertanya pada Sang Kuryang penyebab luka tersebut. Dayang Sumbi semakin kaget ketika Sang Kuryang memberitahunya tentang penyebab bekas luka sobekan di kepalanya. Sang Kuryang mengatakan bahwa luka itu didapat Sang Kuryang ketika ia masih kecil. Ibunya memukul kepalanya dengan centong nasi karena Sang Kuryang melukai anjingnya dan membuatnya meninggal. Dan sampai saat ini, bekas lukanya masih ada. Dayang Sumbi akhirnya tersadar bahwa pemuda tampan yang berada di sampingnya ini adalah Sang Kuryang, darah dagingnya sendiri. Kemudian Dayang Sumbi mengatakan jati dirinya bahwa ia adalah Dayang Sumbi, ibu kandung dari Sang Kuryang, sosok yang melahirkan Sang Kuryang ke dunia. Dayang Sumbi pun meminta Sang Kuryang membatalkan rencananya untuk melamar dan menikahinya, karena ia tak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Sang Kuryang yang sudah dibutakan oleh cinta, tidak percaya, dan tidak mau tahu. Ia tetap memaksa untuk menikahi Dayang Sumbi, apapun yang terjadi. Dayang Sumbi terus menolak, tapi Sang Kuryang tetap memaksa. Mata hati dan pikiran Sang Kuryang telah dibutakan oleh hawa nafsunya. Dayang Sumbi yang sudah terdesak akhirnya menyetujui permintaan Sang Kuryang. Namun Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Sang Kuryang jika ia tetap bersikeras untuk menikahinya. Syarat pertama Sang Kuryang harus membendung Sungai Citarum, dan syarat kedua Sang Kuryang harus membuat perahu besar, perahu yang bisa dinaiki di danau setelah Sungai Citarum nanti sudah dibendung. Dayang Sumbi meminta 2 syarat tersebut harus sudah terpenuhi besok pagi sebelum matahari terbit. Tanpa pikir panjang, Sang Kuryang pun langsung menyanggupi kedua syarat tersebut. Sang Kuryang pun memulai pekerjaannya. Ia adalah pemuda sakti mandraguna yang memiliki ilmu tinggi. Dengan kesaktiannya, Sang Kuryang memanggil para jin dan lelembut untuk membantunya memenuhi syarat yang diminta oleh Dayang Sumbi. Ia memulai dengan menebang pohon untuk membuat perahu. Sementara itu, Dayang Sumbi berdoa pada Hyang Widi. Ia minta petunjuk dan memohon pada Hyang Widi agar Sang Kuryang gagal dalam memenuhi syarat yang ia minta. Setelah berdoa dan mendapatkan petunjuk dari Sang Hyang Widi, Dayang Sumbi mulai memasang kain putih hasil tenunannya di sepanjang tepi hutan tempat Sang Kuryang akan membuat perahu. Sedangkan Sang Kuryang, setelah selesai menebang pohon, ia mulai membendung Sungai Citarum. Sang Kuryang berhasil karena dibantu oleh para jin dan lelembut. Dayang Sumbi pergi ke desa untuk meminta bantuan kepada warga. Karena Dayang Sumbi sangat baik hati, dan karena ia pun anak dari Sang Raja Suging Perbangkara yang bijaksana, warga dengan senang hati akan membantunya. Di lain tempat,
Sang Kuryang terlihat sangat senang karena perahu yang ia buat hampir selesai. Sang Kuryang merasa mimpinya untuk menikahi Dayang Sumbi akan segera terwujud. Tapi Dayang Sumbi bergegas mengajak para penduduk menabuh kentongan dari bambu. Dengan suara kentongan yang nyaring tersebut, ayam-ayam di kampung pun berkokok bersahutan. Warga yang lain menyalakan api yang sangat banyak. Cahaya api tersebut memantul pada kain putih yang telah Dayang Sumbi pasang di tepi hutan. Cahaya tersebut terlihat seperti cahaya matahari pagi yang baru saja terbit. Mendengar ayam berkokok dan melihat cahaya seperti cahaya matahari pagi yang bersinar, para jin dan lelembut pun kabur berhamburan. Mereka ketakutan karena mengira waktu sudah pagi. Sang Kuryang merasa gagal. Ia tidak bisa menikahi Dayang Sumbi karena ia gagal menjalankan syarat yang diberikan oleh Dayang Sumbi. Sang Kuryang yang sangat marah melemparkan perahu yang telah ia buat, dan perahu yang dilemparkan itu mendarat dengan posisi tertelungkup. Setelah ratusan tahun perahu tersebut membatu dan membesar, dan kini perahu tersebut menjadi Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya gunung dari perahu yang tertelungkup. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengendalikan emosi dan kejujuran dalam keluarga, serta bahwa segala sesuatu yang dipaksakan dan tidak sesuai kodrat, seperti contohnya cinta buta Sang Kuryang pada ibunya, tidak akan berakhir baik.